Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak kelas 2, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan tetap semangat di dalam menuntut ilmu. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berjumpa lagi di channel KKG PAI Kabupaten Trenggalek di kelas 2 di materi agama Islam. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan ini kita akan berada di materi ke-8, yakni senang bisa membaca Al-Quran. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah bisakah kalian membaca Al-Quran? Kita umat Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita, sebagai pedoman bagi kita. Dan tentunya hal pertama yang harus bisa kita lakukan terhadap Al-Quran adalah bisa membacanya. Karena Al-Quran berbahasa Arab, tentunya kita juga harus belajar membaca dengan tulisan Arab. Anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali keuntungan kalau kita bisa membaca Al-Quran. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat yang tidak terhingga ketika kita membaca Al-Quran. Bayangkan anak-anak, satu huruf dari Al-Quran itu senilai 10 kebaikan. Ketika anak-anak membaca Alif Lam Mim, itu ada 3 huruf anak-anak. Bayangkan, ada 30 kebaikan. Masya Allah. Dan berapa jumlah huruf di Al-Quran? Sangat amat banyak sekali. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan banyak rahmat kepada kita dengan penuh banyak pahala. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang membaca surat Al-Asr. Sudah bisa membaca surat Al-Asr? Yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, kita baca bersama-sama satu ayat demi ayat ya, supaya kita lancar membacanya. Kalian ikuti bacaan Bapak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Coba kalian ikuti 3 kali ya. Wal 'asri, wal 'asri, wal 'asri. Innal insana lafi khusri. Innal insana lafi khusri. Innal insana lafi khusri. Innal insana lafi khusri. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, ayat ini agak panjang anak-anak. Coba kita hafalkan pelan-pelan ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
kepanjang ya, satu nafas kalau bisa. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekali lagi ya. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian harus percaya diri bahwa kalian bisa membaca dan juga menghafalkan dan melafalkan dengan benar. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan di rumah kalian belajar bersama orang tua kalian, bersama guru ngaji kalian, bersama teman-teman kalian untuk membaca surat Al-Asr ini sampai kalian hafal dan dibaca dengan benar. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sih isi kandungan dari surat Al-Asr? Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat pertama menjelaskan wal asri, demi waktu atau demi masa. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini menggunakan kata waktu untuk bersumpah. Mengapa ya kira-kira? Tentu ada hikmah besar di baliknya. Di antaranya adalah waktu memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan. Waktulah yang menandai usia seseorang, usia saya dan usia kalian, umur saya dan umur kalian, itu dibatasi oleh waktu. Waktu juga penanda adanya pergantian siang dan malam, pagi dan sore, bahkan detik, menit, jam, dan lain sebagainya. Tentunya waktu ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kalian mengamati jam dinding kalian? Di situ hanya ada angka 1 sampai 12. Seolah-olah waktu itu hanya berulang. Jam 1, jam 2, jam 3, sampai jam 12. Kemudian kembali ke jam 1, 2, dan 3. Akan tetapi anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya waktu itu tidak pernah berulang. Sebab waktu itu selalu berjalan maju ke depan. Yang berulang barangkali hanyalah angkanya. Seperti halnya umur kita yang dibatasi dengan bulan dan tahun. Bulan Januari mulai tanggal 1 sampai terakhir 31. Kemudian setelah selesai kembali ke angka 1 lagi di bulan berikutnya dan sebagainya. Ketika habis Januari sampai Desember, kita kembali ke Januari lagi. Seolah-olah waktu itu berulang. Akan tapi sebenarnya waktu itu terus berjalan ke depan. Pagi dan sore, matahari terbit dan matahari tenggelam. Kemudian berganti waktu siang dan malam. Seolah-olah setiap hari waktu itu hanya kembali dan juga siklusnya terus berputar dan berulang. Akan tapi anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang berakal, orang yang punya iman, ia percaya bahwa waktu itu sesungguhnya sedang berjalan ke depan dan umur manusia pun dibatasi oleh waktu. Hari ini mungkin sama jamnya dengan hari kemarin, mungkin sama juga dengan hari esok, akan tetapi hari ini tidaklah sama dengan hari kemarin. Dan tentunya hari esok yang akan kita hadapi juga tidak sama dengan hari ini. Oleh karena itu anak-anak yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan waktu ini sebagai salah satu sumpah di dalam Al-Quran. Mengapa? Karena manusia banyak yang lalai terhadap waktu. Seolah-olah waktu itu hanya berputar, berulang dan kembali. Padahal sebetulnya waktu sedang berjalan. Kita bertambah umur 1 tahun, sebetulnya kita sedang berkurang jatah umur kita 1 tahun. Itulah yang harus kita pahami anak-anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan di ayat kedua, sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Anak-anak, orang yang tidak memanfaatkan waktunya dengan baik, dia di dalam kerugian. Dia rugi, kenapa? Karena waktu adalah nikmat yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat berupa waktu dan umur. Orang yang tidak mempergunakannya tentulah dia akan rugi. Kenapa? Karena kita yakin kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara waktu yang kita manfaatkan di dunia ini akan Allah Subhanahu wa Ta'ala catat di akhirat kelak. Allah buka lembaran catatan kita dan Allah akan memberikan penghitungan terhadap usia kita, umur kita habiskan untuk apa. Oleh karena itu anak-anak, di ayat kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan keterangan dan manusia sesungguhnya di dalam kerugian. Akan tetapi di ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pengecualiannya. Ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, yang menjalankan amal soleh atau amal kebaikan dan menasihati di dalam kebenaran dan menasihati di dalam kesabaran. Karena yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan waktu ini sebagai sumpah. Karena banyak orang yang lalai sehingga ia jatuh di dalam kerugian karena tidak memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang positif tentunya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian. Ada orang yang tidak merugi, yakni 4 tadi. Pertama, orang yang beriman kepada Allah, kemudian yang mengerjakan amal soleh, ibadah dan amal kebaikan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menasihati di dalam kebenaran dan menasihati di dalam kesabaran. Anak Nabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pesan di dalam surat Al-Asr. Artinya kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan kita memperbanyak amal ibadah kita, saling menasihati, memberikan teguran kepada teman, hal-hal yang baik kita harus senantiasa berikan kepada orang lain. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak, kita kembali ke waktu yang lampau, waktu yang silam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus salah satu rasul, yakni Nabi Lut alaihissalam. Anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke masa waktu Nabi Lut alaihissalam masih hidup. Di waktu itu umat Nabi Lut adalah termasuk di antara orang-orang yang durhaka kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah, kemudian melakukan banyak hal-hal yang negatif, yakni merampok, membunuh dan lain sebagainya, mencuri dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Lut alaihissalam berdakwah kepada mereka. Akan tapi anak yang dirahmati Allah, kaumnya Nabi Lut ini adalah kaum yang sangat-sangat durhaka kepada Allah. Mereka tidak mau beriman, bahkan menantang azabnya Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Quran dijelaskan bahwasanya kaum Nabi Lut ini justru berkata kepada Lut alaihissalam, "Wahai Lut, turunkanlah siksaan kepada kami jika engkau termasuk orang-orang yang benar." Masya Allah, ini luar biasa. Maka Nabi Lut alaihissalam pun berdakwah dan tidak pantang menyerah. Beliau terus berdakwah sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan waktunya untuk kaumnya Nabi Lut ini. Ketika itu Nabi Lut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditimpakan azab kepada kaum yang durhaka. Dan anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah kalian bagaimana siksaan kepada kaum Nabi Lut ini? Yakni bumi diputar balik oleh Allah menjadi gempa yang sangat dahsyat, sehingga semua umat yang durhaka ditenggelamkan ke dalam bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selamat adalah Nabi Lut dan keluarganya serta orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali istri Nabi Lut, dia termasuk orang-orang yang durhaka. Anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Nabi Lut alaihissalam ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama adalah Nabi Lut tidak pernah menyerah di dalam memberikan dakwahnya, menyampaikan kebenaran. Berani dan tidak pernah menyerah, dan itulah yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah sabar. Di dalam berdakwah, di dalam menyerukan kebaikan, menyampaikan kebaikan, tentunya harus kita landasi sifat sabar juga. Kenapa? Karena orang yang kita dakwai belum tentu mau menerima dakwah kita. Akan tetapi kebaikan yang kita sampaikan harus tetap tersampaikan. Dan disitulah kesabaran yang kita butuhkan. Karena yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 2 materi penting pada pertemuan ini, yakni yang pertama kita membaca surat Al-Asr beserta pesan-pesan di dalamnya, dan yang kedua adalah tentang sikap berani dan sikap sabar Nabi Lut alaihissalam. Anak-anak kelas 2 yang dirahmati Allah, kita akhirnya ada di penghujung materi ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.